Pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan, jemaat RBC yang dikasihi Tuhan. Mari pagi ini kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Kita akan datang dengan segenap hati kita, membawa hidup keberadaan diri kita kepada Bapa kita di surga. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang, menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan, pagi ini kami mengakui di hadapan Engkau ya Bapa, bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan
ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Memberkati kita semua. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menyatukan hati, membawa rasa syukur kita, membawa hati pada sukacita kepada Tuhan Yesus. Mari kita datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Nya. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimana kita berada sekarang, jadilah di saat-saat seperti ini kita waktunya menyembah Tuhan, waktunya kita untuk memuliakan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Ini kami, ini jiwa kami Tuhan Yesus, dengan imanku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Memang karena hal seperti ini kita butuh menyembah Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, waktu Tuhan, karena waktu Tuhan yang tepat untuk kita. Saya memang sengaja lagunya worship karena pada saat-saat seperti ini kita butuh banyak untuk menyembah. Di saat seperti inilah waktunya kita menangkap suara menyembah dan menyembah terus. Seperti ini lagu ini dikatakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tertiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Pasti
kami dengar akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih, kami tidak izinkan satu kuasa gelap yang ikut ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat di udara, kami perintahkan engkau undur dari siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, engkau yang beracara saat ini. Urapi setiap telinga yang mendengar, setiap jemaat, setiap pendengar, setiap permisa Tuhan. Engkau memberkati awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Demikian yang ada di studio ini atau di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Terlebih kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar yang terbaik dari firman untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kadang kita tidak menyadari sesuatu terjadi itu bukan satu kebetulan. Kalau tadi nyanyian mengatakan bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kadang yang terjadi itu bukan yang indah, kadang yang terjadi itu bukan yang manis, kadang yang terjadi itu bukan yang enak, tetapi yang terjadi itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sedang berperkara dengan setiap kita. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa sekarang ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan tidak menentu. Semua digoncangkan, perekonomian digoncangkan, keamanan digoncangkan, pemerintahan digoncangkan. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Orang boleh mereka-reka kapan situasi ini akan pulih. Orang bisa mereka-reka dengan matematika, dengan apapun juga. Tetapi tidak ada orang yang berani menjamin bahwa ini akan 1 minggu lagi, ini akan 2 hari lagi, atau besok pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya tergantung Tuhan. Semuanya tergantung Allah. Kalau waktu Tuhan nanti sudah datang, sudah terjadi, baru manusia akan sadar, baru manusia akan mengerti. Ketika murid-murid Tuhan ada yang percaya atau ada yang tidak, seperti Thomas misalnya, sebelum aku mencucukkan tanganku pada lubang paku yang ada di tangannya, aku tidak percaya. Tuhan mengizinkan terjadi dan diberikan tangannya, masukkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, kamu melihat dan kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya itu sungguh sangat penting. Ya, kalau tadi kita menyanyikan pujian waktu Tuhan, kita harus mempercayai satu hari Tuhan akan melakukan sesuatu yang indah. Dengan mempercayai yang indah, yang baik, kita bisa mengerti jalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kembali kepada situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ada banyak orang saling menyalahkan. Menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan pendeta lah, pendeta saling menyalahkan, ya, pendeta saling serang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ribut sendiri-sendiri. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi yang sedang terjadi ini baik. Untuk apa? Untuk mendidik kita. Pernahkah kita berpikir melalui situasi seperti ini Tuhan sedang mengajar kita, sedang mendidik kita, Tuhan sedang melatih kita? Saya teringat satu firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, di situ dikatakan
Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, seekor induk Raja Wali ketika dia mau melatih anak-anaknya untuk terbang berburu mangsa, untuk bisa hidup sendiri, untuk bisa mencari mangsanya sendiri, induk Raja Wali ini harus melatih anak-anaknya untuk berburu. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya nyaman di sarang yang empuk, sarang yang aman, saudara. Ya. Selama bulu-bulu itu belum lengkap, induk Raja Wali ini akan terus memberi makan anak-anaknya, berburu mencari mangsa, dibawa ke sarang untuk memberi makan anak-anaknya. Tetapi ketika waktunya tiba, bulu-bulu itu sudah lengkap, sudah kuat. Anak-anak ini harus berperang sendiri, harus berusaha sendiri. Namun karena sarang yang nyaman itu sudah membuat aman, sudah membuat enak, anak-anak tidak mau terbang. Dia terus menunggu sampai induk Raja Wali ini memberi makan. Cara yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini adalah menggoncangkan, merusakkan isi sarang itu. Sarang yang sudah diatur berbulan-bulan, diberi bulu-bulu sehingga empuk, saudara, dirusak sehingga tidak satu pun anak bisa bertengger di sana. Mereka harus terbang, dilempar terbang. Tetapi ketika mereka berusaha untuk terbang, tidak langsung kuat, saudara, lemah. Ketika dia jatuh, anak-anak ini jatuh, induk Raja Wali ini menyambar, didukung di atas kepalanya, dibawa terbang lagi naik, sampai betul-betul sayap-sayap itu kuat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kepada situasi saat ini. Yang kemarin kita bisa beribadah nyaman, kita bisa beribadah dengan senang, dengan tenang, saudara. Di situasi yang serba fasilitasnya komplit, ya, tiba-tiba kita harus beribadah di rumah dengan kesederhanaan, dengan kesendirian, ya, tidak ada fasilitas, tidak ada alat-alat musik, tidak ada pendeta khotbah, tidak ada asyar kolektan, tidak ada penyambut tamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi berubah 180 derajat. Jadi tidak nyaman. Ada banyak orang yang akhirnya tidak mengikuti ibadah. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, saya mau ingatkan setiap kita, satu hari kelak tidak ada lagi yang namanya gereja, tidak ada lagi yang namanya tempat ibadah, tidak ada lagi yang namanya kebaktian secara bersama-sama, kebaktian secara KKR, tidak ada. Bahkan firman Tuhan mengatakan akan datang masa yang sulit. Firman Tuhan diambil dari muka bumi ini. Orang mencari-cari firman Tuhan, tidak ada, tidak ditemukan. Alkitab kosong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ada adalah nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Orang akan mengatakan, oh di sana ada firman Tuhan, ada nabi, yuk kita ke sana. Oh di sini ada, yuk kita ke sini. Semuanya palsu. Saya ingatkan kembali lagi kepada setiap kita. Hari ini kita sedang dilatih, kita sedang dipersiapkan, kita sedang dibuat untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, tanpa kehadiran pendeta, tanpa kehadiran pemimpin rohani, tanpa didukung fasilitas alat-alat. Kita sedang dilatih seperti anak Raja Wali, tidak nyaman. Kita dilatih tidak nyaman, tapi kalau kita mengerti dan menggunakan waktu ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara, menggunakan kesempatan ini dengan baik,
saudara akan memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Saudara mengerti Tuhan, sehingga pada waktu firman itu tidak ada diangkat, saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak mudah disesatkan. Saudara tetap memiliki pimpinan, tetap memiliki tuntunan yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi siapa itu diberikan oleh Tuhan? Bagi kita, orang-orang yang dilayakkan. Tema kita pagi hari ini adalah aku dilayakkan. Aku dikhususkan dari yang tidak layak menjadi layak, namun harus melalui proses. Tuhan sudah lakukan bagiannya, Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Yang mati di atas kayu salib itu bagian Tuhan supaya kita layak. Namun ada bagian kita untuk benar-benar di posisi yang layak, untuk benar-benar ada pada posisi yang benar. Saudaraku, saya ingin baca beberapa ayat firman Tuhan dari dua kitab. Yang pertama, tema kita dari Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Dan yang kedua saya ingin baca dari 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk di ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin penting kita adalah dilayakkan. Dulu yang tidak layak menjadi layak. Dulu yang hidup di dalam gelap, dulu yang hidup di dalam dosa, diambil, ditempatkan pada terangnya yang ajaib oleh karena korban Kristus. Namun kita tidak langsung mati, saudara. Ketika kita, saudara dan saya ditebus, kita ini tidak langsung mati terus masuk surga. Ada satu kehidupan yang harus dijalani. Nah, poin yang terpenting di sini, kita ini dijadikan umat Allah untuk memberitakan terangnya yang ajaib, dilayakkan untuk memberitakan terangnya yang ajaib. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Dari dua pembacaan ini saya akan ambil beberapa poin. Yang pertama, kembali kepada kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-14 lagi, ya, ayat yang ke-33. Dikatakan demikian. Demikian pula setiap-tiap orang di antara kamu. Di antara kamu itu artinya nggak semua, saudara. Kalau kita ada dalam himpunan, ada dalam kumpulan, di antara itu artinya ada beberapa saja, nggak semua. Ternyata mereka yang masuk dilayakkan itu nggak semua, saudara. Ya, nanti saya akan singgung ketika perbedaan murid dengan orang banyak. Tidak semua. Nah, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi
Orang yang dilayakkan, orang yang diberi kepercayaan Tuhan untuk menjadi terang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mereka yang menjadi murid-murid Tuhan. Mereka yang masuk dalam kategori murid-murid Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan ini ada syaratnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya, ada syaratnya. Dikatakan tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Jadi mereka yang mau menjadi murid, mereka harus berani melepaskan apa yang dikasihinya, apa yang disukainya, apa yang disayanginya. Kadang-kadang yang disukai, yang disayangi ini berbicara tentang hidup dan mati. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus mengumpulkan beribu-ribu orang. Tepatnya tidak mengumpulkan, tapi Tuhan Yesus diikuti oleh beribu-ribu orang. Dan ketika mereka kehabisan makan, orang banyak itu dikatakan kelaparan. Murid-muridnya datang kepada Tuhan. Tuhan, mereka sudah berhari-hari mengikuti kita, dan mereka lapar. Roti sudah habis, tidak ada yang jual lagi. Tuhan menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid pun sudah kehabisan makanan. Cuma ada 5 ketul roti dan 2 ikan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menjadi milik kita, ya, menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, harus dilepaskan. Dan Tuhan katakan, berikan mereka makan. Cuma 5 roti Tuhan, bawa sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang untuk menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan itu sulit, tidak mudah, sulit. Tapi itu syarat untuk bisa menjadi seorang murid. Bahkan di perikop yang lain ada satu dialog antara Tuhan dengan beberapa orang. Ketika seorang datang kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen mengikut Engkau. Tinggalkan orang tuamu, tinggalkan ladangmu, tinggalkan milikmu. Waduh, aku tidak bisa Tuhan. Orang tuaku yang melahirkan aku tidak layak. Tuhan katakan tidak layak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kejam. Tapi ingat, ada satu ayat yang lain yang mengatakan, barang siapa takut kehilangan, dia akan kehilangan. Bahkan nyawanya dia akan kehilangan. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkannya kembali. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, menjadi seorang murid yang pertama harus berani meninggalkan segala sesuatu. Walaupun kadang-kadang itu menjadi satu tantangan berat. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melepaskan 5 roti, mereka tidak pegang lagi. Nothing, tidak ada. Sudah ada di tangan Tuhan. Tapi saudara lihat, yang ada di tangan Tuhan membuahkan 12 bakul roti. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di akhir-akhir keadaan seperti ini, waktunya diuji. Mau jadi murid atau mau menjadi orang banyak? Orang banyak mengikut Tuhan hanya kepingin roti. Orang banyak mengikut Tuhan hanya kepingin disembuhkan. Orang banyak ikut Tuhan hanya supaya masalahnya diselesaikan. Tetapi Tuhan dan murid-muridnya menjadi penyelesai masalah. Bedanya di sana. Orang banyak mau menerima, tapi Tuhan dan murid-muridnya mau memberikan, mau melepaskan. Tidak mudah saya katakan. Namun kalau kita mengerti, pasti bisa. Kembali lagi kepada cerita tadi. Kalau murid-murid itu tahu dia bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah ketakutan. Dia tidak akan pernah
khawatir lapar. Karena ada Tuhan di sana. Ada jawaban, sumber dari segala jawaban. Untuk kita bisa menjadi murid, kita harus masuk pelatihan. Tadi saya katakan situasi yang terjadi seperti ini, itu situasi pelatihan kita. Ini belum benar-benar, belum yang sesungguhnya. Gereja masih bisa memberikan bimbingan, gereja masih bisa memberi tuntunan melalui on air, melalui streaming, saudaraku. Masih bisa. Tapi nanti satu hari semua harus bergantung kepada Tuhan sendiri. Fasilitasnya masih diberikan walaupun tidak full. Nah sekarang tinggal bagaimana saudara dan saya mau ambil atau tidak, mau dilatih atau tidak. Kalau waktu-waktu latihan ini diabaikan, ya puji Tuhan, malah tidak kebaktian. Enak kita di rumah, malah kita santai-santai. Oh haleluya, saudaraku. Satu hari kelak ujian itu datang, saudara bingung, tak mengerti apa yang harus dilakukan. Saya mendapati satu keluarga yang luar biasa, Bapak Ibu saudara. Ya. Walaupun ibadah sendirian, ya. Maksud saya sendirian dalam keluarga itu suami dan istri. Tapi keluarga ini mempersiapkan luar biasa, saudara. Ya. Kalau orang-orang lain mungkin ya sambil rebahan, sambil makan, sambil jalan-jalan, keluarga ini suami istri, bapak ibu saudara pakai pakaian rapi, duduk berdua saudaraku, mengikuti dari awal sampai akhir. Apa yang diberikan instruksi dari streaming itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan diikuti sampai selesai. Dan dia katakan tidak ada bedanya kita kebaktian di gereja atau kebaktian dalam kamar pun tidak ada bedanya, sama-sama menghadap Tuhan. Bagaimana kita ini bisa memberikan perbedaan? Ya, ada saudara yang dikasih oleh Tuhan streaming sambil dengerin, sambil ngulang sambil saudara. Oh Pak, tidak ada ayatnya, tidak boleh Pak. Memang ayat tidak boleh. Semuanya itu tergantung sikap hati kita. Betul tidak saudara? Tergantung sikap hati kita. Ada yang sambil mendengarkan streaming pakai generator, oh tidak salah saudara, oh tidak telanjang. Tapi sikap hati inilah nanti kita sendiri yang akan merasakan. Apa yang kamu tahu itu yang akan kamu buat. Saya tidak berbicara lagi tentang fisikal, tapi saya berbicara tentang hati. Seorang murid dia mau dilatih. Seorang murid dia mau dididik, didisiplin. Nah, ini saudara, didisiplin. Mendisiplinkan diri sendiri itu sulit. Didisiplin orang lain itu lebih mudah. Contohnya saudara bekerja di perusahaan, saudara bisa disiplin karena ada yang mendisiplin. Tidak benar SP1, tidak benar lagi SP2, tidak benar lagi pecat, selesai. Tapi kalau kita mendisiplin diri sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saudara yang akan menerima promosi itu, saudara akan dapatkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi murid-murid Tuhan, ya, mereka adalah orang-orang yang mau melepaskan haknya. Mereka adalah orang-orang yang mau dididik dan dilatih. Mereka orang-orang yang mau didisiplin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari Lukas, masih di dalam kitab Lukas dikatakan ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi yang pertama, kita akan menjadi murid. Yang kedua, diibaratkan menjadi garam. Garam itu satu benda yang kayaknya sederhana, benda yang tidak terlalu berharga. Saudara bawa uang 1000 perak ke pasar bisa dapat garam banyak.
Ya. Saudara membawa uang 1.000 perak ke pasar beli garam, itu mungkin saudara pakai sebulan tidak habis. Tetapi tanpa garam, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, maka semuanya jadi hambar. Ya. Masakan apapun juga, kecuali jangan saudara bilang ikan asin Pak, ikan asin nggak perlu garam, dia sudah mengandung garam. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masakan apapun juga tanpa garam tidak akan ada memberikan dampak. Memberi dampak, saudara garis bawahkan di sini. Ini yang terpenting. Jadi orang yang memberi dampak adalah orang-orang yang menjadi saksi, orang-orang yang berani menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa menjadi garam, ya, itu perlu proses. Yang tadi saya katakan murah, itu perlu proses, tidak bisa langsung didapat. Saudara, kalau saudara perhatikan orang yang membuat garam di ladang garam, itu tidak mudah. Dia ambil air dari laut, dari satu pakai alat seperti dayung begitu, depannya pakai seperti ember, dimasukkan ke ladang dari 1 ciduk, 2 ciduk, 3 ciduk sampai ladang garam itu penuh, dibiarkan di bawah terik matahari, dengan kata lain dijemur sampai kadar airnya habis. Tinggal intinya, yaitu yang dinamakan garam. Mungkin beberapa hari dijemur sampai betul-betul kering. Tinggal inti sarinya air laut itu yang namanya garam yang kita dapatkan dengan murah. Ada satu proses. Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk menjadi seorang saksi perlu melewati proses. Ini yang tidak banyak orang mengerti dan tidak banyak orang sadar. Menjadi garam perlu proses panjang. Menjadi saksi kita juga perlu proses yang panjang. Kalau tadi menjadi murid kita berani meninggalkan apa yang kita kasih, berani memberikan. Menjadi saksi kita harus berani berkorban, mengorbankan diri kita sendiri. Dengan kata lain, berani melepaskan hak kita. Baru kita bisa menjadi saksi. Melepaskan hak tidak mudah. Saya ambil satu contoh satu saja, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Melepaskan hak yang mana? Melepaskan hak menuntut hak mengampuni. Satu aja, tidak usah yang lain-lain, tidak usah berkorban, tidak usah yang lain-lain, saudara. Mengampuni. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi ketika kita terus tinggal di dalam kepahitan hati kita. Karena Kristus tidak bisa dilihat. Kristus hanya bisa dilihat melalui kasih. Kekristenan identik dengan kasih. Kasih berbicara tentang satu, pengampunan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diampuni dosa-dosa dunia. Diberikan Yesus anak yang tunggal itu untuk menjadi pengampunan, korban pengampunan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saksi Kristus bukan hanya menyaksikan ketika seseorang butuh rumah dikasih. Saksi Kristus bukan hanya ketika menyaksikan sakit disembuhkan. Saksi Kristus bukan hanya mereka yang bisa menengking corona keluar dari Indonesia. Saksi Kristus adalah orang-orang yang bisa mengampuni seorang akan yang lain. Tapi yang kita lihat saat ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang saling menghakimi, mereka bukan saksi Kristus.
mereka adalah batu-batu sandungan. Ketika hamba Tuhan pendeta menghakimi pendeta yang lain, saudara boleh lihat di Facebook, karena ini bukan hoax, ini kejadian nyata. Sangat memalukan, saya katakan sangat memalukan. Satu menghakimi yang lain menghakimi, ya, luar biasa sekali. Tapi orang-orang yang bisa mengasihi, mengampuni seorang akan yang lain, mereka adalah garam. Oleh sebab itu di dalam ayat 35 dikatakan, kalau garam itu menjadi tawar. Tawar di sini bukan berbicara tentang rasa, tetapi tawar di sini berbicara tentang hati yang tawar. Hati yang tawar adalah hati yang sudah tidak peduli, hati yang tidak mau mengerti lagi. Itu hati yang tawar. Buat apa? Jadi cemoohan, diinjak-injak orang, mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini waktunya kita diuji, kita dilatih, kita mau menjadi orang-orang yang dilayakkan memberitakan terang Kristus. Syaratnya tidak boleh tawar hati, tidak boleh sakit hati, tidak boleh menyimpan kepahitan. Orang melukai kita, baik, karena kita sedang dilatih. Orang menyakiti kita, baik, karena kita akan menjadi kuat. Tanpa disakiti kita tidak akan pernah menjadi kuat. Tanpa dilukai kita tidak akan pernah mengampuni. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan tawar hati. Yang terakhir, yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah orang-orang yang dijadikan instrumen atau menjadi alat-alat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, kita sekarang akan melihat bagaimanakah kita ini dilayakkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ini dipilih, yang pertama untuk menjadi imam, dilayakkan untuk menjadi imam. Dalam perjanjian baru, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya dilayakkan, ya. Imamat, menjadi imam-imam Allah. Kembali lagi kepada pembukaan tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang dilatih. Kalau satu hari nanti pimpinan melalui on air, melalui streaming sudah tidak ada, saya mau tanya, siapa yang akan pimpin ibadah di rumah? Tentu kepala keluarga, ya. Menjadi apa? Menjadi imam. Mereka akan memimpin keluarga-keluarga untuk kebaktian. Artinya imamat itu sudah diberikan. Hanya kita ini ngerti enggak? Sadar atau tidak? Saudara dan saya, mungkin saudara mengatakan, oh bapak kan pendeta, bapak kan pastor. Saudara yang dikasih Tuhan itu jabatan gerejawi. Tetapi jawatan di hadapan Tuhan, imam, itu diberikan kepada semua. Siapa yang dipercaya? Jadi kalau ada suami dan istri, mungkin hanya 2 orang imamnya suami. Kalau suami sudah tidak ada, sudah kembali kepada Bapa di surga, imamnya bisa ibu, bisa istri menjadi imam. Dan kita harus mempersiapkan diri di sana sebagai orang-orang yang dilayakkan untuk memimpin. Yang kedua, menjadi raja, ya. Kita dipercaya, dilayakkan menjadi raja. Satu saat Yesus datang
menjadi raja. Yesus datang kedua kalinya memerintah menjadi raja bersama-sama dengan orang-orang kudus. Amin. Bersama-sama dengan orang-orang kudus. Artinya ada orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Kalau tadi saya katakan pendeta, pastor itu jabatan gereja. Tapi jabatan raja yang ada di dalam kehidupan keluarga, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mewakili Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kita sudah dilayakkan masuk di sana, mempersiapkan diri. Di sini saya tidak berbicara tentang gender, laki atau perempuan, tetapi kepada siapa Tuhan percayakan. Sehingga yang terakhir kita ini akan menjadi semuanya orang-orang kudus. Menjadi orang-orang kudus. Saudara, untuk menjadi orang-orang kudus itu tidak hanya butuh darah Yesus yang menguduskan. Betul. Seperti tadi saya katakan, kalau kita terima Yesus, darah Yesus menguduskan terus mati, balik ke surga, sudah selesai. Tapi pertanyaannya, kita masih hidup? Ada banyak rambu-rambu perjanjian baru yang harus dilewati. Harus ada imam yang menuntun, harus ada raja yang memimpin, saudaraku, mengingatkan, menegur dan sebagainya. Bangsa yang kudus, orang-orang yang dilayakkan. Ketika kita tidak mengikuti ini, maka apa yang Tuhan katakan, kita dilayakkan, tidak berguna. Sama dengan apa yang dunia kerjakan, sama dengan apa yang orang-orang lakukan. Jadi kesimpulan kita pagi hari ini adalah kita yang dahulu hidup di dalam gelap dengan cara duniawi, dipilih, dikhususkan, dilayakkan, ya, menjadi murid-murid Kristus yang akan mengajar bangsa-bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Kita juga menjadi saksi-saksi yang memberikan rasa, memberikan citra rasa kekristenan, aman, damai, tentram. Saudara, yang terakhir, kita juga menjadi instrumen atau alat-alat Tuhan, pemimpin, imam, raja, dan menjadi orang-orang yang kudus, artinya anak-anak roh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, saya ingin menyanyikan lagi pujian tadi, waktu Tuhan. Saya ajak pemimpin pujian untuk maju ke depan, membantu saya untuk menyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan musik mengalunkan dengan lembut, saya akan berdoa bagi kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang pendek kami boleh belajar. Aku dilayakkan untuk menjadi terang, dilayakkan untuk menjadi saksi, dilayakkan untuk menjadi murid, dilayakkan untuk menjadi alat-alat bagi kerajaan Allah.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus pimpin kami, ajar kami untuk kami tetap ada dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berhenti dari kehidupan kami, mengajar kami, memimpin kami, mendidik kami sampai pada kesempurnaan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Yeni. Waktu Tuhan yang biarlah benih kekal yang kami telah dengar bersama-sama pagi ini menguatkan, membekali kami semua Tuhan, supaya dalam proses yang tidak mudah yang harus kami hadapi, yang harus kami jalani hari-hari ini, Engkau memampukan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negeri ini, bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah di tengah-tengah persoalan COVID-19 bangsa kami tetap survive. Kami semua dapat hidup dan menikmati berkat Tuhan. Karena itu berkati presiden kami, wakil presiden kami, dan semua aparat yang di dalamnya Tuhan, termasuk pemerintahan daerah, baik yang ada di daerah 1, daerah 2, kecamatan, RT, RW, sampai ke kelurahan dan sebagainya. Kami doakan dalam nama Yesus, semua birokrasi dapat berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Dan kami doakan Tuhan Yesus supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera berhenti dan berakhir Tuhan. Kami minta kepada Tuhan Yesus, hanya Engkau saja yang sanggup mengerjakan melebihi apa yang kami doakan, melebihi apa yang kami pikirkan. Karena itu kami datang kepada Engkau penyelamat atas kehidupan kami, supaya Indonesia terbebas dari segala bentuk kesulitan yang terjadi. Pertama Tuhan, dengan wabah yang terjadi, kami doakan supaya ekonomi negeri ini
akan tetap survei Tuhan. Karena itu pakai Tuhan pemerintahan kami saat ini, supaya seluruh mereka yang ada di jajaran hari ini, baik di tingkat eksekutif ataupun yang ada di tingkat legislatif, bahkan semua masyarakat yang ada di negeri ini, bersama-sama bergandengan tangan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Kami doakan negeri ini diberkati oleh Tuhan. Kami doakan negeri ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami memintanya, kami memohon anugerah Tuhan, karena hanya Engkau saja yang sanggup mengerjakannya buat kehidupan kami semua, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Bila berkat Allah itu menaungi kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah angkatlah hatimu pagi ini, tengadahkan tanganmu di hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari berdiri bersama-sama dan tengadahkan tanganmu menghadap Bapa kita di surga, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua, menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah mengalami kondisi keadaan kering, tetapi akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih bisa menggunakan waktu kita untuk kita sama-sama beribadah bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Terus berdoa bersama-sama dengan keluarga dalam waktu-waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, terutama bagi jemaat RBC. Jangan lupa jam 9 malam sampai jam setengah 10, jam 10 malam kita gunakan waktu yang baik untuk berdoa bersama-sama. Ibadah streaming minggu depan akan dilayani oleh Pastor Yeremia Krismanto. Gunakan waktu ini dengan baik supaya berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita semua. Dan Youth RBC hari Sabtu yang akan datang masih tetap kita akan gunakan untuk wadah grup yang ada di LAN, untuk kita bisa fellowship bersama-sama, berjumpa bersama-sama, dan kita menikmati berkat Tuhan yang istimewa. Terutama hari Sabtu besok akan ada sesuatu yang istimewa, ya. Akan ada sesuatu yang istimewa. Kalau Anda bergabung di Youth NBC, kita akan menikmati fellowship bersama-sama, dan memang ini yang menjadi kebanggaan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kita. Youth NBC punya kegiatan karena minggu-minggu ini mereka akan menggunakan waktu untuk berbagi kepada sopir angkot, ya. Sopir angkot itu biasanya mendapatkan penumpang yang signifikan sebelum wabah ini, tetapi mungkin saja sopir angkot hari-hari ini juga menghadapi pergumulan yang sama karena penumpangnya sepi, dan itu menjadi sasaran Youth RBC untuk mendapatkan berkat, ya. Jadi dukung mereka untuk kita support mereka, dan mereka akan jadi berkat karena ini kegiatan yang akan membuat kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, hari ini minggu ini tidak ada yang berulang tahun, tapi minggu depan akan ada yang berulang tahun. Kita terus dukung dalam doa supaya kegiatan-kegiatan kita di RBC akan terus berjalan dengan baik. Oke.
kita akan akhiri dalam doa atau dalam sebuah pujian Bapa terima kasih yang akan dipimpin oleh saudara kita Roko. Bapa terima